ya, dari instansi berwajib, tidak diselektif. Akhirnya apa? Iya, akhirnya apa? Haji mumpung dikasih duit diam, samalah sekarang piaran-piaran Jokowi. Bela, salah pun dibela, asal dikasih duit. Dan itu sama dengan Irma tuh. Iya. Irma sama satu lagi Ngabalin. Ya udah, Ngabalin memang cari hidup di situ. Ngabalin itu makin kencang suara, makin kencang pula setorannya. Jokowi ini uang tidak terbatas, unlimited. Kekayaannya nggak tanggung. Orang terkorupsi di dunia nomor 3. Kecil uang itu. Bahkan aku dengar di YouTube dari MHUA sudah ada uang 2,6 3 triliun untuk mengurusin ijazahnya ini aja. Makanya makin kencang yang bersuara membela aja, makin kencang juga suaranya itu. Nah, itu orang-orang yang tidak bermoral. Kembali tidak, iya. Kalau Silver itu kan dari tamatan ruko. Janganlah Bang. Nah, itu yang kata, ya kan tadi dibilang si Rocky Gerung. Tamatan ditanya pun nggak ngerti. Asal makin kencang suaranya, makin besar pula. Lah biaya suaranya. Mungkin begitu Bang. Ya. Mungkin kelas. Tahu nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kemarin yaitu Profesor Dr. Paiman Raharjo memberi klarifikasinya terkait tuduhan bahwa Paiman ini menjadi otak pembuat ijazah palsu Jokowi yang mempunyai percetakan di Pasar Pramuka. Tapi kalau kita lihat di sosial media ya, setelah Paiman ini memberi klarifikasi, banyak netizen tidak percaya apa yang disampaikan oleh Paiman Raharjo. Karena kalau dilihat dari rekam jejaknya ya, selain dia menjadi relawan Jokowi, dia juga menerima jabatan yaitu jatah sebagai wakil menteri desa. Jadi menurut netizen Paiman ini kelihatan panik sehingga harus memberi klarifikasi. Apalagi Roy Suryo dan juga Bitor Suryadi membongkar tentang dugaan ijazah palsu Jokowi yang diproduksi di Pasar Pramuka. Nah, tidak hanya itu saja, Ali Mukhtar alias Ngabalin ya membela Paiman Raharjo di akun X-nya. Ngabalin ya sampai berkomentar, "Abaikan saja Prof, namanya juga orang sinting, sakit hati dan keok di pilpres. Entar juga stroke atuh-atuh. Santai saja Prof, full konsentrasi urus kampus. Klarifikasi Prof Dr. Paiman Raharjo, tuduhan itu salah alamat. Saya tidak tahu menahu." Jadi kalau kita lihat kata-kata Ngabalin ya di sosial media X, di akun X-nya ngeri ini. Ngatain orang sinting lah, sakit hati, keok di pilpres. Jadi sampai didoain stroke satu-satu katanya. Tentunya ini ditujukan kepada penggugat ijazah Jokowi seperti Roy Suryo ya. Dan Ngabalin juga tidak lupa yaitu ngatain Said Didu di akun X-nya. "Dasar manusia otak sungsang, tidak pernah berpikir positif, septic tank hampir penuh di kepalanya." Parah ini Ngabalin. Terima kasih Dinda, Dian Sandi. Said Didu sindir kedatangan Pratikno ke Solo temui Jokowi, kader PSI Dian Sandi istighfar. Jadi kemarin Said Didu mentweet di akun X-nya yang mengatakan bahwa otak pembuat ijazah palsu Jokowi itu adalah Paiman Raharjo. Jadi Said Didu mendapat informasi tersebut dari Roy Suryo. Sehingga menurut dugaan Said Didu ya, kedatangan Pratikno ke Solo kemarin yaitu ingin membicarakan rahasia yang sudah terbongkar bahwa ijazah Jokowi diproduksi di Pasar Pramuka. Sehingga sampai Ngabalin pun ngatain Said Didu yaitu septic tank hampir penuh di kepalanya. Jadi memang kita lihat Jokowi tidak salah menurunkan buzzernya ya. Tetapi kalau kita lihat Ngabalin sekarang lagi jadi komentator yaitu perang Iran Israel. Biasanya kita lihat dia tukang cemooh ya, penggugat ijazah Jokowi. Dan yang lebih mengejutkan lagi ya, aktivis UI Watch membocorkan bahwa buzzer-buzzer seperti Ngabalin, Irma Suryani, Sylvester ya, Damanik yaitu aktivis dari Projo. Jadi menurut aktivis UI Watch mengatakan bahwa Jokowi ini menyiapkan dana 2,6 triliun untuk mengurus dan menutupi dugaan ijazah palsu Jokowi ini. Tentang ijazah palsu itu banyak dilakukan oleh para ASN sekarang, dulu yang namanya pejabat sipil negeri. Apa gunanya? Untuk mencapai kedudukan dan kenaikan pangkat dan golongan. Mau dan tidak mau dia belilah ijazah. Banyak diperjualbelikan dari tahun 60. 6 itu yang saya tahu di Medan maupun di Jakarta tahun 64 sampai ya di Pramuka. Ijazah palsu untuk mendapatkan kedudukan dan kenaikan pangkatnya. Itu dilakukan oleh pejabat-pejabat publik. Jadi tujuannya mendapatkan jabatan gitu Bang? Jabatan untuk naik golongan. Dan dengan menipu dirinya dan orang dan memakan tentu tunjangan bertambah. Dari golongan 2 ke golongan 3, golongan 3 ke golongan 4. Kalau itu ya, yang salah siapa tuh Bang? Yang salah itu para selektif dari personalia, dari instansi
Berwajib, tidak diselektif. Akhirnya apa? HRD, Bang. Iya, akhirnya apa? Haji mumpung dikasih duit diam. Samalah sekarang piaran-piaran Jokowi. Nah, bela, salah pun bela. Asal dikasih duit. Dan itu. Oh, sama dengan Irma kalau gitu. Iya. Iyalah. Irma sama satu lagi, Ngabalin. Ya, Ngabalin memang cari hidup di situ. Ngabalin itu sudah tuh Bang kemarin, Bang. Makin kencang suara, makin kencang pula setorannya. Jokowi ini uang tidak terbatas. Unlimited. Unlimited ya, Masya Allah. Kekayaannya nggak tanggung. Orang terkorupsi di dunia nomor 3. Kecil uang itu. Bahkan aku dengar di YouTube dari MHUA sudah ada uang 2,6 3 triliun untuk mengurusin ijazahnya ini aja. Makanya makin kencang yang bersuara membela aja makin kencang juga setorannya itu. Nah, itu orang-orang yang tidak bermoral. Kembali tidak. Iya, kalau Silver itu kan tamatan ruko. Janganlah, Bang. Nah, itu yang kata ya kan tadi bilang si Rocky Gerung. Tamatan ditanya pun nggak ngerti, asal makin kencang suaranya makin besar pula. Lah biaya setorannya. Mungkin gitu, Bang. Ya, Mungkin kelas. masa kau nggak tahu lah. Makin keras, duitnya makin kencang. Kau makin kencang, lihat tuh. Lihat aku berjalan. Luar biasa, pemirsa. Itu duit. Tapi Irma lebih galak, Bang. Oh. Dia usir kita, kalau enggak ini pergi aja lu keluar negeri. Singapura jangan di Indonesia, Bang. Inilah Irma ini orang Padang yang jijik. Kampung Abang kalau gitu. Nggak tahu bukan Irma. Kampung apa, Bang? Nggak tahu. Tapi Sumatera Barat, Bang, ya? Ya. Dulu si Asril Caniago, wartawan senior, diundang ke Jakarta untuk bicara di LSC karena ada satu anak PDI yang songor, yang sombong, namanya anak fakultas hukum juga, dia ada insinyur. Siapa namanya tuh? Sekarang nggak terpilih lagi dia. Anak turun cucu PKI juga. Nah, diturunkanlah Asril Caniago dari Sumatera Barat, wartawan senior. Asril Caniago, dia bilanglah anak ini yang songor dan sombong itu. Dan Emil Salim bisa ditunjuk-tunjuknya begini. Kesombongannya dia itu. Iya. Jijik aku melihatnya sebagai aku orang Minang sama dia. Anggota DPR itu ya? Anggota DPR. Masih muda itu. Iya. Waduh, najis kuliah itu. Aku menghormatin Emil Salim. Berapa zaman tuh orang. Ini tuh tunjuk begitu sangin sombongnya. Nah, sekarang dibongkar oleh Asril. Siapa turunannya dia? Ternyata ada cucunya PKI. Kakeknya PKI, Bang. Nah, sebab Kedal Menindau itu terdiri bermacam tokoh-tokoh politik di sana. Di Padang, Bang. Di Sumatera Barat. Ya, itu dekat Menindau sana. Situ ada Hamka, ada kakeknya, ada PKI-nya. Pokoknya situ bersumber orang politik lah situ. Nah, dia itulah. Padang dibuat si Asril Caniago dia. Ini belum kena lagi sama Asril Caniago. Kumpulin data siapa Irma ini. Apakah bapaknya ada turun PKI? Apakah ibunya Gerwani? Allahu alam. Mudah-mudahan Asril Caniago akan datang ke Jakarta mengumpulkan data-datanya. Insyaallah. Seperti siapa? Teria, Dahlan. Mudah itu. Apa? Apakah masih debat? Nggak, udah. Check out. Itulah. PDIP dulu kan? Dia kabarnya, apa iya atau tidak, dia berhasil. Disuruh mundur oleh Megawati. Digantikan oleh keponakan Megawati, anak Guntur. Katanya, apa iya atau tidak, nggak tahu. Nah, itulah PDIP. Pokoknya Mega itu absolutely. Apa katanya yang memutuskan semua itu Mega. Termasuk Jokowi ini yang dia calonkan harus persetujuan Mega. Kalau Mega nggak bisa, nggak. Kalau gitu ada kesalahan Mega dong. Oh iya, secara kausalitas. Makanya aku bilang juga sama Panda. Mega tahu dong soal Jokowi ijazah palsu. Masa tidak tahu? Saya tahu, udah tahu. Cuman kan di situ ada faksi. Faksi anak PKI. Itu Dr. Ning, si Oneng, macam-macam itu. Faksi agama Islam. Faksi yang apa tuh namanya? Independen, nasionalis. Faksi dari IPKI, Partai Kristen, gabung. Ada lagi di situ. GMI Ormas. Nggak salah kau tuh, GMI Ormas ini partai dulu. Gabung dari situ. Jadi yang dominan itu adalah menurut yang dapat informasiku, adik kesayangan aku almarhum dia, satu-satunya orang PDI yang aku banggakan, aku sayangin. Pendek umurnya itu Cahyokumolo. Sangat hormat sama aku. Sangat hormat Cahyokumolo itu. Nah, itulah satu-satu anggota PDI, pengurus PDI kesayangan dari Taufik Kemas. Ya. Sampai aku datang juga dia ketemu. Kalau dia tuh sangat hormat sama aku, Cahyokumolo. Satu-satunya, walaupun Panda kawan aku dari kecil dari SMP. Ya, akulah mendukung dia untuk moral jadi ketua KNPI demi Cahyo. Banyak disingkirkan orang. Cahyo dibilangnya itu Cina lah segala. Tidak. Bukan Cina, Bang? Tidak, dia bukan Cina. Bapaknya anggota DPR juga, nggak salah, di Jawa Tengah. Dia calon dari Pak Rustam Suparjo dari Gubernur Jawa Barat. Dan ini adalah bagus. Ya, jadi itulah kesayangan aku dan aku mohon baik. Yang menghormati setiap anytime, aku telepon dia jawab, minta waktu, dikasih waktu. Nah, dari dia itulah aku bagaimana menertibkan di Komisi 3 karena calon komisioner KPK pada saat itu Chandra Amza ngejar-ngejar aku minta tolong. Yang dia takutin itu dah di DPR Komisi 3 itu dari fraksi PDIP. Tolonglah bang aku bang. Keluarlah sejarahnya orang Padang. Bulak balik sama aku. Siapa aku untuk menertibkan PDIP ini di Komisi 3? Cahyokumolo. Aku telepon Cahyokumolo, ketemu di Kuningan, di hotel malam. Dia telepon Panda, apa kenal Panda? Oh kenal sekali dari kecil. Udah. Nah, kau terima Bang Asrul. Jam berapa kau bisa terima dia? Kenal lah. Terima. Disitulah aku bertemu sama Panda. Tak tolong aku. Ternyata itulah kuberikan gol penuh lah dia. Sampai aku juga minta kepada ketua partai, yaitu Agung Laksono,
sama Aulia Rahman, sama Partai Demokrat. Percaya sama? Iya, supaya mendukung dia. Pula lah dukung banyak untuk si Chandra ini. Akulah berjuang mundar-mandir dari Bogor sampai ke Jakarta untuk membela, memulung si Chandra. Itulah akibat kesombong keangkuhannya. Tapi aku udah curiga juga, ini mukanya ini anak Tori Labroso ini. Karena aku belajar ilmu kriminologi sama sama Dr. Andes. Ini Roni Niti Baskara di UI. Terakhir dia profesor, ngajar di guru besar di UNPAD. Ciri-ciri orang kriminal. Disitulah aku menilai Jokowi juga. Seorang Lamroso itu sipil penjara di Itali, membuat disertasinya, S3-nya di Itali. Tipikal muka orang yang kriminal. Ini begini, ini kriminal, ini begini. Itu lolos lah jadilah dokter. Habis itu aku belajar sama almarhum Roni Niti Baskara, orang Rangkas Bitung kalau nggak salah aku ya. Profesor, guru besar di UNPAD. Nah, keterangan ahli waktu peristiwa Jessica. Jadi aku udah curiga juga, ini anak nggak benar juga ini. Ternyata kenalah kasus Bibit Chandra dia. Namun situ bang ya? Oh ya juga. KPK, akhirnya betul juga feeling aku. Tapi karena masalah politis dia orang KPK, ya nggak jadi juga lah diproses secara hukum. SBY apa namanya ditutup perkara itu. Sama kalau Bibit itu anak buah abang aku ipar aku, yaitu bekas Kapolda DKI dulu namanya Ritonga. Itu orang baik deh, Bibit itu orang jujur. Nah katanya pernah di Kalimantan dia. Oleh karena itu kalau Chandra aku lihat sesuai dengan ilmu aku yang ada. Jokowi ini aku juga baru lihat di situ juga dari matanya aku lihat tukang bohong. Kalau topik kemas dari matanya juga apa aus kekuasaan. Kalau orang aus kekuasaan kuasa segala cara. Ya tadi baru baca berita ya, ex Menteri Desa Paiman Raharjo katanya pemilik kos di Pasar Pramuka ya. Nah inilah ya pemilik kios ya, salah seorang pemilik kios percetakan di Pasar Pramuka, ex Kemendes, ex Wamen ya. Ex wakil ya, bukan menteri, ex wakil menteri desa, pemilik kios, salah satu pemilik kios di Pasar Pramuka ya. Menurut keterangan Betor Suryadi ya, 10 dokumen dipalsukan mulai dari surat nikah, ijazah, keterangan sehat, keterangan bebas narkoba, tes intelijensia katanya dibuat oleh tim Solo bekerja sama dengan tim Jakarta ya, tim DKI untuk dokumen pencalonan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ya, berpasangan dengan Ahok. Terus ada lagi, muncul lagi ya informasi bahwa ex Wamendes ini, wakil menteri desa Paiman Raharjo, apakah ada hubungannya ya? Paiman Raharjo ini pemilik kios diangkat menjadi wakil menteri desa, jangan-jangan komisaris juga. Banyak sekali ya informasi sekarang keluar karena memang banyaknya kejanggalan-kejanggalan yang kita temukan, mulai dari lembar pengesahan skripsi yang sangat modern yang tidak mungkin dibuat tahun 1985, dan itu tidak ada bantahan sama sekali kecuali jawaban Bareskrim bahwa setelah diraba, dirasakan ada cekungan, maka itu menandakan hasil handpress dan letterpress, cuma itu aja jelasannya ya. Terus disesuaikan dengan keterangan dari pemilik percetakan, keterangan doang, bukan hasil rekonstruksi ya. Bayangkan itu, makanya kita akan cari itu ya, siapa sih pemilik percetakan, pemilik atau petugas percetakan apa yang dipanggil oleh Bareskrim, nggak dijelaskan. Apakah percetakan prima seperti alasan dari Dr. Sigit Sunarta ya, Dekan Fakultas Kehutanan UGM ya, percetakan prima padahal baru berdiri tahun 1986, atau percetakan perdana, mereka mengatakan percetakan perdana bukan prima. Setelah saya koreksi ya, klarifikasi UGM itu di website UGM itu ya, setelah percetakan prima pindah lagi percetakan perdana, setelah itu nggak tahu lagi percetakan apa lagi. Saya akan kejar itu. Tadinya kan Pak Jokowi pasti atas nasihat para lawyernya ini laporkan ke Polda biar orang takut. Nah, ini ternyata malah orang nggak takut ini. Ini sekarang muncul Betor Suryadi, ini sahabat kita juga ini ya. Dia kader PDIP yang dia mengetahui, dia mendengar itu dari Andi Wijayanto gitu, bahwa dia udah pernah melihat itu ijazah dari Jokowi itu, dan dia juga tahu katanya ini ada beberapa temannya dia juga yang membuat ijazahnya itu di Pasar Pramuka ini. Di Pramuka itu memang banyak sekali dokumen-dokumen gitu bisa dibuat di situ ya. Ini dan Pasar Pramuka Jakarta ini. Dan tapi yang mengejutkan kata dia sekarang ini 2 orang aktivis yang membuat ijazah palsu itu sekarang menghilang. Ya benar, saya melihat bahwa semakin banyak orang yang datang untuk memberi semacam pembuktian kecil bahwa ini dasarnya Pak Jokowi itu memalsukan ijazahnya. Bahkan saudara Betor Suryadi terang-terangan mengatakan dia tahu bahwa itu dibikin di Jalan Pramuka. Dan sebetulnya itu membuktikan bahwa banyak betul manusia Indonesia yang ingin ada kejujuran dari Jokowi. Nah, coba aja semua orang yang melaporkan Jokowi terus ditangkap oleh Jokowi. Kan
nggak mungkin itu terjadi. Kalau semua orang misalnya menuduh Jokowi lalu satu persatu dilaporkan oleh Jokowi kan, itu yang kita sebut tidak paham tentang relasi antara pemegang mandat dan pemberi mandat. Pemegang mandatnya adalah Jokowi, pemberi mandat adalah rakyat. Sekali lagi rakyat bertanya sebagai pemegang mandat pada penerima mandatnya. Itu dasarnya tuh. Jadi kita harus pastikan dari awal bahwa ketiadaan pengetahuan tentang demokrasi, tentang habits di dalam demokrasi itu yang menyebabkan seolah-olah ini akan menjadi kekacauan kalau Jokowi tunjukkan ijazahnya. Artinya apa? Semua orang pasti akan mengikuti cara Roy Suryo, saling minta ijazah. Apa pentingnya orang minta ijazah? Orang mau minta ijazah Jokowi karena dia perlu membuktikan bahwa dia kepala negara yang ketika mendaftar diperlukan ijazah. Dan orang nggak percaya pada KPU, nggak percaya pada KPU itu segala macam tuh. Jadi sekali lagi ini adalah persaingan moral. Apakah moral Jokowi cukup surplus untuk menandingi moral publik yang menganggap bahwa dia itu pembohong? Kan tuduhan pembohong itu kan nggak perlu dibuktikan secara hukum kan. Dia orang punya persepsi aja kok. Bahkan diterangkan secara hukum bahwa itu asli, orang persepsinya tetap iya dia pembohong. Kenapa? Karena sudah terbentuk psikologi di dalam masyarakat yang menganggap bahwa memang Saudara Jokowi itu pembohong. Ketika dia jadi kepala negara. Kalau dia orang biasa aja kan dia mau berbohong dengan dia saja, nggak ada soal kan. Karena nggak ada konsekuensi hukumnya di situ. Nah kalau ada konsekuensi hukum, jadi periksa di hukum. Tapi ini konsekuensi moral, itu dasarnya tuh. Jadi jangan anggap bahwa kalau publik menuntut kejujuran itu maka itu artinya akan terjadi chaos. Jadi justru karena disembunyikannya kejujuran, semakin lama kedudukan Jokowi sebagai mantan kepala negara menjadi makin palsu, menjadi makin dangkal tuh. Dan sebetulnya kan orang mau hormati Jokowi sebagai kepala negara, karena itu diminta. Nah, tim lawyernya itu tentu atas perintah Jokowi berupaya untuk menghalangi itu. Penanda apa itu? Itu penanda bahwa memang ada kegelisahan eksistensial pada mantan presiden, sehingga mungkin efek itu yang menyebabkan psikosomatik, gelisah tidur segala macam, sehingga akhirnya didapatlah argumen bahwa kalau Jokowi penuhi tuntutan Roy Suryo CS, maka semua orang Indonesia juga akan saling menuntut. Itu namanya logika yang dangkal, itu yang namanya totem proparsi, seolah-olah seluruh orang Indonesia itu punya dendam pada Jokowi. Tidak, nggak ada dendam di situ. Ini sekali lagi soal kejujuran moral dan kematangan etik seorang kepala negara untuk menjawab pertanyaan warga negara.